Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Bintang Pamungkas dari kelas 11 4, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu CSS. Jadi hari ini kita akan mempelajari CSS, yaitu salah satu teknologi penting dalam pembuatan halaman web. Jadi materi ini tuh menjadi bagian dari pengantar informatika, khususnya pada topik pengembangan web. Jadi CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran huruf, tata letak, jarak antar elemen, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, HTML membangun struktur, CSS membuatnya terlihat lebih menarik. Nah, kenapa kita perlu CSS? Jadi tanpa CSS itu halaman web hanya terlihat seperti teks biasa saja. CSS itu memberikan beberapa fitur seperti desain yang lebih estetik, misalnya warna dan font yang lebih banyak, terus tata letak yang lebih rapi, misalnya posisi kolom atau headernya. Lalu yang ketiga itu adalah pemeliharaannya yang lebih mudah, karena satu file CSS itu bisa mengatur banyak halaman. Dan yang terakhir itu CSS itu responsif, sehingga tampilan web itu bisa menyesuaikan HP ataupun komputer sesuai dengan device yang digunakan. Lalu bagaimana sih cara menyisipkan CSS? Jadi cara menyisipkan CSS itu ada 3. Yang pertama itu ada inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Jadi pada inline CSS itu ditulis langsung di dalam tag HTML. Contohnya seperti style sama dengan color red. Lalu ada internal CSS, ditulis di dalam tag style pada bagian head. Lalu yang ketiga itu ada external CSS, di mana dia itu ditulis di file terpisah seperti .css, lalu dihubungkan dengan tag link. Ini adalah cara yang paling disarankan. Lalu satu aturan dari CSS itu terdiri dari selector, property, value, di mana selector itu adalah elemen yang ingin diatur, property itu adalah jenis gaya yang diubah, lalu yang terakhir itu ada value, di mana nilai atau hasil perubahan. Contohnya seperti ini. Jadi artinya semua H1 diberi warna biru dan ukuran huruf 24 pixel. Lalu ada contoh properti CSS yang sering digunakan. Contohnya itu ada color untuk menampilkan warna teks, ada background color, warna latar, ada font size atau ukuran huruf, lalu ada margin, jarak luar elemen, ada padding, jarak dalam elemen, dan ada border, garis tepi, text align, perataan teks, serta width or height, yaitu ukuran elemen. Di sini ada contoh dari demo sederhana HTML. Lalu di sini juga ada contoh dari CSS. Pada hasilnya sendiri, teks yang ditampilkan itu berwarna hijau, ukuran sedang, dan berada di tengah. Baik, kesimpulan dari presentasi yang akan saya sampaikan ini, yang pertama adalah CSS itu adalah bahasa untuk mengatur tampilan web. Lalu yang kedua, CSS ini membuat halaman web lebih indah, rapi, serta responsif. Ada 3 cara menambahkan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal. Dan CSS bekerja dengan pola selector, property, value. Dengan memahami dasar-dasar CSS, kita bisa memulai membuat halaman web yang tidak hanya berfungsi, tapi juga menarik untuk dilihat. Terima kasih, dan kita akan lanjut ke latihan membuat keseruan menggunakan CSS. Terima kasih, saya Rafael Bintang Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.